Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min dzururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna asdaqal hadithi kitabullah wal khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa panjatkan rasa dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dari nikmat Allah yang terbesar hingga nikmat Allah yang terkecil. Salah satu nikmat Allah yang terbesar yang mana harus kita syukuri yaitu nikmat iman dan Islam. Yang mana dengan nikmat iman dan Islam ini kita masih bisa menjalani segala ibadah, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Dan dengan nikmat iman dan Islam ini kita semua masih bisa merasakan yaitu bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kedua kalinya salawat bertasalam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum singkat yang bertema jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan suatu derajat seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada hamba tersebut berupa ujian atau cobaan. Banyak sekali ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, dari ujian kesenangan maupun ujian kesusahan, dari ujian kesedihan maupun ujian kebahagiaan. Tapi kita semua harus tenang, teman-teman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesusahan, pasti Allah juga akan memberikan kemudahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat yang ke-6, "Inna ma'al usri yusra." Yang artinya setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Itu adalah salah satu ayat yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya ketika Allah memberikan kepada kita suatu kesusahan, pasti Allah akan juga memberikan kemudahan kepada kita semua. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu modal apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi segala cobaan yang Allah berikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu kunci ketika Allah memberikan cobaan atau ujian. Allah memberikan suatu kunci yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ayat 45 dan Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khasiin, yang artinya jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sungguh yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 153,
yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu ujian atau cobaan, mari kita terapkan surat ini, yaitu dengan cara sabar dan salat. Sikap sabar yaitu sikap menerima segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu kesenangan, kemudahan, kesusahan atau kebahagiaan. Kita harus menerima dengan sabar. Dan kita harus yakin bahwasanya ketika Allah memberikan kita kesusahan itu tidak akan lama, dan Allah memberikan kemudahan itu juga tidak akan lama, karena dua ini akan saling berganti. Maka sikap sabar yaitu sikap kita menunggu ujian apa yang Allah berikan kepada kita selanjutnya. Dan sikap sholat adalah sikap kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat bahwasanya semua yang Allah berikan kepada kita itu semua datangnya dari Allah, dan kelak juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kultum singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.